Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English class ya with me Dimas Winnie SPD. And now I will explain about new material. It's about report text. Do you know about report text? Have you ever heard about report text? So what is report text? Apa itu report text itu ya, atau teks laporan itu? Kita akan bahas report text itu berdasarkan definisinya ya, pengertiannya, generic structure-nya, communicative purpose-nya ya, tujuan komunikatifnya, kemudian generic feature-nya dan contohnya. Kita akan lihat di sini ya. Definition ya. Keterangannya ya. Report text is a kind of text which has social function to describe the way things are with the reference to a range of natural man-made and social phenomena in our environment ya. Jadi teks report ini adalah jenis teks yang mempunyai fungsi sosial untuk mendeskripsikan ya sesuatu ya dengan sebuah referensi, misalkan alam atau buatan manusia atau sosial fenomena sosial di lingkungan kehidupan kita. Selain itu, besides that ya, report text is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis ya. Jadi text report itu misalkan yang mempersembahkan ya informasi tentang sesuatu ya, misalkan dari hasil dari observasi, kemudian hasil dari analisis. Jadi report text itu tidak sembarangan ya. Jadi itu tuh sudah ada observasinya dan sudah ada analisisnya. Jadi jangan sampai beropini ya atau berasumsi. Jadi itu sudah jelas nyata keadaannya ya. Kemudian generic structure, apa aja sih yang ada di dalam text report itu? Yang pertama itu adalah general classification ya. Di dalam general classification itu menjabarkan tells what the phenomenon under discussion is. Jadi apa sih fenomena yang akan kita bahas itu ya, secara garis besar itu apa yang akan kita bahas. Nah, pendahuluan itu ya. Kemudian description tells what the phenomenon under discussion is like in item of, for example ya. Jadi dalam deskripsi itu kita deskripsikan yang ada dalam general classification. Deskripsikannya itu secara lebih detail ya. Misalkan dalam description itu adanya behavior, kebiasaan, quantities ya, qualities atau kualitasnya, physical feature ya. Kemudian food, makanannya, habitatnya, habitnya ya, tempat tinggalnya gitu ya. Jadi di dalam description itu lebih secara detail ya mengenai fenomena atau mengenai sesuatu tersebut. Kemudian next, communicative purpose-nya ya. First is to inform factual information about specific subject. Jadi tujuan komunikatifnya itu apa sih? Untuk menginformasikan ya, informasi secara faktual, fakta ya, about specific subject, tentang subjek secara spesifik. Kemudian to inform the reader about, nah bla bla bla, untuk menginformasikan kepada pembaca tentang misalkan fenomena sosial, tentang misalkan binatang tertentu ya secara lebih umumnya. Kemudian to describe something systematically. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu secara sistematis ya, tidak sembarangan. Nah, ini adalah tujuan komunikatifnya. Next, generic features-nya. Nah, dalam text report ini ya menggunakan simple present tense ya. Jadi dalam report text ini ingat menggunakan present tense ya, simple present tense ya, and seldom use past tense. Jadi jarang menggunakan past tense, tapi menggunakan past tense itu ketika kamu menjelaskan sesuatu yang sudah punah. Misalkan kamu menjelaskan tentang dinosaurus, nah itu kan sudah punah, nah itu baru boleh menggunakan past tense. Kemudian the language is neutral or should be objective ya. Misalkan jadi bahasanya itu harus objektif ya atau netral. Jadi bukan opini si penulis tersebut ya. Ingat, bukan opini tapi ini fakta ya. Dan netral dan harus objektif ya.
Next, menggunakan passive sentence. Nah, passive sentence jadi bukan ini ya, bukan active sentence tapi passive sentence. Kemudian use of be. Contohnya is, am, are, was, were for the classification. Jadi menggunakan to be ya untuk klasifikasinya. Kemudian menggunakan kata have ya, have atau has untuk memberikan lebih detail ya, in order to give detailed description. Jadi menggunakan have, has atau had untuk memberikan deskripsi yang lebih detail ya. Kemudian use of action verb related to the topic, especially when describing behaviors. Jadi mempunyai menggunakan action verb. Action verb itu misalkan apa? Run ya, terus apa? Jump ya, and then work. Nah, itu jadi untuk mendeskripsikan kebiasaan ya. Eat, for example. Next, use of adjective in describing especially the qualities ya. Jadi menggunakan kata sifat ketika kita mendeskripsikan kualitas ya, sifatnya misalkan cairkah, padatkah gitu ya, atau bekukah. Nah, itu often accompanied by photos, diagrams, map, and illustration ya. Jadi biasanya diikuti dengan foto, diagram, map, dan ilusi ya. Jadi untuk memperjelas itu tentang report text-nya. Biasanya menggunakan itu ya. Oke, this is example of report text ya. This is about ants atau semut. Jadi ini adalah contoh dari report text ya tentang semut. In the first paragraph, we called it general classification, and the second paragraph we called as descriptions. Oke, general classification. Jadi di sini secara general ya di paragraf 1 yang berwarna oranye ya. Kita di sini lihat bahwa di sini menjelaskan tentang ants are a type of insect with the family Formicidae. Jadi ants itu adalah tipe dari insect ya dengan jenis familinya Formicidae. Nah, itu. Ants have more than 12,000 species. Jadi ants itu mempunyai lebih dari 12.000 spesies ya, most of which live in the tropic. Jadi kebanyakan itu tinggal di daerah tropik ya. Kemudian but some types of ant that are well known to humans are black ant, carpenter's ant, red ant, fire ants, and weaver ants. Jadi beberapa juga tipe dari semut itu misalkan ada semut hitam, semut merah, semut api ya, semut rangrang, dan semut lain-lain. Nah, itu ya. Itu kita namakan sebagai general classification ya. Jadi menjelaskan secara general umumnya saja. Nah, baru ke description-nya kita jelaskan lagi lebih khususnya. Di situ dijelaskan lagi most ants are known as social insects ya. Jadi kebanyakan hampir semua semut itu diketahui sebagai insek yang sosial ya. Kenapa? Karena because they form colonies and their regular nest have thousands of ants per colony. Jadi mereka hidupnya berkoloni ya. One colony can control a large area to support their life. Jadi satu koloni mengontrol koloni lain ya untuk mensupport kehidupan mereka. Colony members are divided into worker ants, male ants, and queen ant. Jadi beberapa anggota koloni itu dibagi-bagi, ada yang pekerja, semut pekerja ya, terus semut laki-lakinya, semut perempuannya. Nah, itu it is also possible to have guard ant group. Jadi memungkinkan untuk menjaga dan semut-semut di dalam grup itu. The queen ant is in charge of producing eggs and is highly upheld by the members. Jadi di sini tugas si ratu semutnya itu adalah untuk mereproduksi telur ya, dan dia tuh dijaga oleh membersnya. The queen ant can live up to 20 years old. Jadi ratu semut itu bisa hidup sekitar 20 tahun. All worker ants are females, but they do not produce eggs.
eggs ya. Jadi semua pekerja juga wanita, tapi mereka tidak menghasilkan telur. Nah itu ya. Jadi sudah jelas itu paragraf kedua itu description ya. Jadi menjabarkan lebih detail mengenai semut tersebut. Nah dalam paragraf 1 yang berwarna oranye itu menjabarkan ininya ya secara umumnya. Nah begitu. Okay guys, I think that's enough for my explanation about this material. Yeah, I hope all of you are understand about this material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.